Pengertian berpikir komputasional. Berpikir komputasional atau computational thinking adalah cara berpikir untuk menyelesaikan masalah secara sistematis dengan melibatkan teknik dari ilmu komputer. Ini bukan berarti harus menggunakan komputer, tetapi menggunakan logika, pola, algoritma, dan pemecah masalah seperti yang dilakukan komputer. Berikutnya ada sejarah berpikir komputasional. Berpikir komputasional berkembang dari kemajuan matematika, logika, dan teknologi komputer sejak abad ke-19. Awalnya dimulai dari gagasan mesin hitung mekanik oleh Charles Babbage, kemudian diperkuat oleh teori komputasi dari tokoh seperti Alan Turing dan Kurt Gödel pada awal abad ke-20. Perkembangan pesat terjadi setelah munculnya komputer elektronik pertama pada tahun 1940-an, diikuti dengan pembentukan ilmu komputer sebagai disiplin tersendiri pada tahun 1950-an. Pada tahun 1960 sampai 1970-an, bahasa pemrograman dan konsep computational thinking mulai diperkenalkan, terutama di dunia pendidikan. Masuk pada tahun 1980 sampai tahun 2000-an, komputer pribadi, internet, dan teknologi informasi membuat penerapan berpikir komputasional semakin luas, tidak hanya di ilmu komputer, tetapi juga di pendidikan, bisnis, dan sains. Sejak tahun 2010-an, berpikir komputasional menjadi keterampilan penting abad ke-21 yang diajarkan secara global untuk membantu memecahkan masalah secara sistematis dan efisien. Ciri-ciri berpikir komputasional. Yang pertama, ada berpikir logis dan sistematis. Yang kedua, memecah masalah besar menjadi bagian-bagian kecil. Yang ketiga, mengenali pola dan membuat generalisasi. Yang keempat, membuat langkah-langkah atau algoritma. Yang kelima, menyederhanakan masalah kompleks. Manfaat berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Berpikir komputasional sangat bermanfaat dalam berbagai aspek kehidupan karena membantu kita menjadi lebih efisien, logis, dan terstruktur dalam berpikir dan bertindak. Komponen berpikir komputasional. 1. Decomposition atau dekomposisi, memecah masalah besar menjadi bagian-bagian kecil. 2. Pattern recognition atau pengenalan pola, yaitu mengenali pola dari masalah yang berulang. 3. Abstraction atau abstraksi, menyaring informasi penting dan mengabaikan yang tidak penting. Lalu yang terakhir ada algorithm design atau algoritma, membuat langkah-langkah logis untuk menyelesaikan masalah secara sistematis. Pertama, decomposition atau memecah masalah. Masalah besar. Aku ingin jadwal belajar yang teratur. Masalah ini dipecah menjadi beberapa bagian kecil. 1. Menentukan mata pelajaran yang perlu dipelajari. 2. Mengetahui jumlah tugas atau ulangan. 3. Mengatur waktu belajar setiap hari. 4. Menentukan prioritas pelajaran. 5. Menyusun jadwal minggu. Yang kedua, ada pattern recognition atau mengenali pola. Dalam minggu sebelumnya ada beberapa pola. 1. Pelajaran sulit biasanya butuh waktu lebih lama. 2. Hari Senin dan Kamis tugas lebih banyak. 3. Konsentrasi lebih tinggi saat sore hari. Dengan mengenali pola ini, penyusunan jadwal jadi lebih mudah. Yang ketiga ada abstraction atau menyaring informasi penting. Informasi penting yang harus diperhatikan yaitu 1. Mata pelajaran yang ada ulangan atau tugas. 2. Waktu kosong yang tersedia. 3. Pelajaran yang sulit. Dan 4. Hal kecil seperti warna buku atau jenis pulpen tidak penting untuk dimasukkan. 4. Algoritma. Langkah-langkah terurut menyusun langkah jelas untuk membuat jadwal belajar. 1. Catat semua mata pelajaran. 2. Tandai pelajaran yang ada tugas atau ulangan. 3. Tentukan pelajaran yang paling sulit untuk diprioritaskan. 4. Pilih waktu belajar yang paling nyaman. 5. Bagi waktu belajar untuk setiap pelajaran. 6. Susun jadwal mingguan. 7. Evaluasi dan perbaiki jadwal jika ada yang tidak cocok. Kesimpulannya, berpikir komputasional adalah keterampilan yang sangat penting. Dengan berpikir komputasional, kamu bisa membuat setiap hal ataupun jadwal yang lebih teratur, fokus, dan sesuai kebutuhan karena semuanya telah dipisah, dianalisis, dan disusun langkah-langkahnya. Kemampuan ini juga dapat membantu siapapun, bukan hanya programmer atau ilmuwan komputer, dalam menyelesaikan masalah, mengambil keputusan, dan beradaptasi di era digital. Orang yang mampu berpikir komputasional bukan hanya pintar menggunakan teknologi, tetapi pintar menyelesaikan masalah secara cerdas dan efisien.